Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin AJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian pneumatik yang sebelumnya saya bahas, kemudian saya tambahkan dengan yang namanya pressure sequence. Artinya pressure sequence di sini adalah sensor yang bertekanan. Contoh rangkaiannya sederhana, misalnya ada A+, B+, 4 bar, kemudian A min, B min. Ini artinya apa? Artinya gini, artinya A maju, kemudian siklus kedua B maju. Setelah B maju, tunggu sampai dengan 4 bar, baru A mundur, kemudian B mundur. Nah, saya menggunakan pressure sequence yang modelnya seperti ini. Model lama ya, model lama. Kalau model barunya ada, cuma saya belum tampilkan gambar yang terbarunya. Jadi yang model lama dulu, dan ini saya gunakan waktu saya masih belajar di SMK Negeri 56 Jakarta gitu ya. Nah, ini ada simbolnya. Nah, untuk rangkaian ini kita gunakan komponen. Pertama ada 2 buah double acting seperti biasa, kemudian ada 4 buah katup 5/2 gitu ya. Ini yang 2 pneumatic operated. Kemudian ada 4 buah roller, ada 2 buah flow control, ini metering in dan metering out, nanti kita pasang. Kemudian ada 1 buah flow control, dan ini gunanya untuk memasukkan angin yang bertekanan ke pressure sequence supaya hitungannya tidak terlalu cepat. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya 4 bar ya berarti menghitung dari 0 sampai 4 bar itu secara perlahan. Kemudian ada manometer. Manometer ini fungsinya untuk menampilkan berapa bar yang ada di pressure sequence, yang sudah masuk di pressure sequence. Kemudian ada 1 buah pressure sequence, ini sensor angin bertekanan maksudnya. Kemudian ada start, stop, kemudian ada kompresor, ada air service unit. Nah, untuk lebih lanjutnya kita yuk cek aplikasinya. Seperti biasa nih ada tampilan awal. Tampilan awal seperti ini gitu ya. Kita new saja. Kemudian kita ambil yang pertama kompresor dengan air service unit gitu ya. Nah, ini kita hubungkan dulu sumbernya. Ingat di sini minimal 6 bar. Kita bisa cek, oh ya 6 bar, kemudian ini juga 6 bar. Nah, kemudian yang kedua ada double acting cylinder. Kita ambil 2 gitu ya. Kita ambil 2. Oke, kemudian kita kasih yang namanya push button NC untuk start dan juga stop, normally close. Kemudian ada katup, ada roller yang normally close juga, ada 4 buah. Oke, ini 2 buah untuk yang silinder A, 2 buah silinder B. Kemudian kita kasih 5/2 untuk pengontrol gerakannya. Ini 5/2 untuk silinder A, 5/2 untuk silinder B. Untuk pengontrol utamanya ada di sini 1, dan untuk pengunci start dan juga stop gitu ya. Kemudian ada one way flow control, kita ambil 2. Oke, nanti yang 1 buat A, yang 1 buat B. Kemudian ada manometer, satu lagi one way nya untuk si pressure sequence. Ini 1 paket ya, kita ambil pressure sequence nya. Nah, untuk itu kita cari gerakan A+, B+, A min, B min dulu. Caranya seperti ini. Saya close dulu ininya. Oke, saya buka ini 1, kemudian saya buka pen. A+, B+, 4 bar, A min, B min. Yuk, kita coba gambarkan dulu bentuknya seperti apa. Misal ada seperti ini. Saya
kecilin dulu supaya kita enak. A plus, B plus, 4 bar, A min, B min. Nah, kita bikin yang namanya segitiga dulu. A plus, B plus, 4 bar, A min, B min. Oke, kita kasih awalan dulu. Pertama kita kasih tombol apa? Saya gedein dulu tombolnya, tulisannya. Oke, kita kasih tombol misalnya di sini awalnya start, gitu ya. Kemudian yang kedua kena A plus, berarti kan kena sensor yang paling ujung di A plus, yaitu kalau misalnya kita kasih S1 untuk A minus, S2 untuk B A plus, berarti S2 kan, S2. Kemudian setelah S2 maju B plus, kena S berapa? S4. S4. Nah, setelah S4 kita hitung 4 bar, berarti di sini output dari pressure sequence. Outputnya output dari pressure sequence kita kasih di syarat untuk A minus. Nah, setelah A minus dia kena sensor minimum, yaitu sensor S1. Nah, setelah S1 terkena gitu ya, baru B mundur. B mundur itu kita kena sensor S berapa yang belum kepake? S3 gitu ya. Nah, untuk yang angka terakhir ini kita bisa satukan di tombol start. Artinya ini nggak usah kita pakai gitu ya, karena kan dia terakhir. Kita hapus. Kemudian ini kita pindahkan S3 ini kemana? S3 ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke start. Jadi ada dua, start dan juga S3 untuk menjalankan A plus gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai kalian nggak paham. Kalau misalnya nggak paham ini, nanti kita nggak bisa buat siklusnya gitu ya. Berarti yang pertama kita tombol start dan S3 diingat. Kemudian nanti setelah A maju kena S2, B maju kena S4 untuk menghitung pressure sequence. Outputnya di pressure sequence kena A minus, kemudian S1-nya untuk B minus. Oke, ini kita minimize saja. Kita kasih ke sini. Misalnya saya punya 4, ini normal ya, ini biasa, kita kasih dulu. Kemudian ini satu sumber gitu ya, satu juga sumber, ini juga sumber. Nah, untuk ini duanya kita tutup. Ini untuk stop, ini untuk start. Kita kasih nama dulu. Oke, kita kasih nama start. Untuk start. Kemudian ini untuk stop. Oh ya kawan, ini saya pakai FleetSim ya. Kalian bisa download FleetSim ini di deskripsi, jadi bisa kalian pelajari lagi. Nah, ini untuk start. Tadi kena S3, kita kasih misalnya ini S3. S3 untuk apa? Untuk silinder A maju. Kita kasih di sini S3. Silinder A maju digerakkan dari sumber sini kan. Ini kan si katup sumber utama untuk menggerakkan seluruh rangkaian ini. Jadi kita kasih output dari S3 itu ke pin 14. Ini pin 14 nih, yang dekat 4 itu pin 14. Kalau yang dekat 2 pin 12 namanya. Nah, ini 4-nya kita maju. Untuk A maju. Setelah A maju kena S2. S2 untuk apa? Untuk B maju. Berarti kan yang lagi aktif itu yang 4 ya. Kita kasih ini 4.
di sini kita kasih sumbernya gitu ya. Kita kasih sumbernya dari sini. Biar nanti ketika dia sudah tidak berjalan, ini nggak ada sumber apa-apa lagi, nggak ada sumber angin. Maksudnya seperti itu. Nah, output maju. Kena S berapa tadi di sini? S2 ya. Kena S2. Kita kasih sini S2. Nah, untuk labelnya sendiri S1, S2, S3 nanti kita kasih belakangan biar kalian lebih paham. S2, setelah S2 kena S berapa? S4. B plus S4. S4 kita masukin kemana? Nih, 1, ingat 1 itu sumber. Jangan sampai lupa, 1 adalah sumber angin. 2 nanti output untuk A mundur gitu ya, A mundur. Berarti kan di sini kena S2 kan. Nah, untuk pressure sequence angka 12 ini adalah penghitungnya gimana? Penghitungnya maksudnya gini. Jadi kita ingin memasukkan angin ke pressure sequence itu melalui 12, melalui pin 12 gitu ya. Nah, ini kita berikan yang namanya one way. Supaya apa? Supaya dia agak pelan jalan masuknya. Kalau misalnya kita langsung masuk kasih, ya 6 bar langsung gitu kan. Jadi nggak terhitung dia. Nah, ini kita bisa kasih di sini, kasih sumbernya. Ini S berapa tadi? S2 gitu ya. S2, sorry, S4. Nah, untuk ini masuk ke sini. Nah, ini kita kecilin dulu. Ini kan 100, kita kasih aja 1,1 misalnya. 1. Oke. Nah, di sini kita kasih permintaan soal tadi berapa bar. Ini hitungannya bisa bar, bisa MPL, bisa PSI ya. Ini 0 sampai 20. Kita kasih tadi 4 bar ya. 4 bar. Oke. 4 bar. Outputnya kemana? Outputnya kita berikan ke sini. Outputnya untuk apa? Untuk A mundur. A mundur adanya di sebelah sini kan, di angka 2. Kan ketika ini aktif gitu ya, ini sudah nggak aktif nih S3 nya karena dia sudah kelepas dari si A. Jadi dia mundur gitu ya. A minus S3 nya kan di B ya. B yang di sini nanti dia udah nggak ketekan, berarti bisa berganti, nanti katup ini bergeser gitu ya, kena katup yang sebelah sini nih nomor 12, dia A mundur kena S1 buat B mundur. Maka ini kita berikan output di sini, kemudian inputnya dari yang aktif, dari jalur yang aktif. Nah, ini kita kasih S1. Nah, barulah kita berikan yang namanya label di sini. Label misalnya S1 kita kasih minimum, kemudian S2-nya maksimum. Gitu ya. Nah, ini kita geser ke depan. Ini juga sama. S3 minimum, S4 maksimum. Oke, sudah kita berikan, ini sudah jadi rangkaiannya. Nanti di sini 4 bar gitu ya. Ini nanti akan masuk secara perlahan sampai dia penghitung 4 bar. Kemudian untuk metering in metering out kita bisa berikan misalnya nih A mundur diatur secara metering out. Nah, kalau metering out artinya apa kemarin? Artinya output dari si one way itu ke katup gitu ya. Artinya yang tanda segitiga nanti kalau misalnya kita zoom, itu yang segitiga ini arahnya ke katup 5/2. Kalau A mundur berarti kan angin adanya di sini nih. Angin adanya di bagian belakang, keluar dari si silinder masuk ke si katup 5/2 nya. Makanya kalau A mundur kita berikan di pin 4. Kita berikan di pin 4. Kemudian ini kita balik seperti ini. Kita kasih di sini. Ya. Oke.
berikan di sini biar nanti dia oke. Nanti kita turunin biar nanti semuanya kelihatan. Nah, ini A mundur diatur secara metering out. Kemudian B maju diatur secara metering in. Nah, kalau metering in dari katup 5/2 masuk ke si silinder, itu metering in. Nah, outputnya nanti ke silinder gitu ya. Kita balik dulu ininya supaya kelihatan ini adanya di mana, di 2 atau di 4. Kalau metering in untuk maju adanya di pin 4, tapi kalau metering in untuk mundur adanya di 2 karena yang aktif adalah 2 gitu ya. Pin 2 yang ada di sini. Nah, ini kita ganti aja. Kita masukin ke one way. Kemudian kita kasih ke sini. Ini namanya metering in. Lihat segitiganya arahnya kemana? Arahnya ke si silinder. Oke, sampai sini kalian paham ya, metering in, metering out. Nah, kemudian ada yang namanya manometer. Ini manometer tadi fungsinya untuk apa? Untuk melihat berapa besarnya yang masuk ke pressure sequence. Artinya dia diberikan setelah melewati one way ini. Jadi nanti dia akan terlihat hitungannya berapa barnya. Berapa barnya adanya di sini nanti. Kita bisa hitung pressure sequence yang masuk di sini udah mencapai 4 bar atau belum. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. Untuk simulasinya kita jalankan saja. Oke. Sorry, ada yang belum kasih sumber. Oh ya, ini belum kasih sumber nih. Sumbernya dari sini ya. Sumbernya dari sini nih. Biar enak, jadi satu aja. Ke sini. Kemudian kita kasih ini saya hapus dulu. Saya kasih ini ke sini, misal kemudian ini ke bawah. Nah, ini sumber dari si 5/2 ya. Jangan gini deh, nggak kelihatan kan. Ini kita kasih ke sini aja. Satu kan ini sama nih ya, kita kasih ke sini gitu ya. Kemudian satu yang ini juga sama, kita berikan ke sini biar nanti terlihat seperti apa sih rangkaiannya, untuk membantu kalian juga untuk melihat rangkaian ini seperti apa gitu ya. Oke, ini udah jadi rangkaiannya. Satu semua udah. Oke, kita jalankan. Tadi saya lupa untuk ngatur ini. Nah, ini kita atur dulu supaya dia jalannya pelan. 2,1 aja ya. Ini juga sama 2,1. Yuk kita jalankan. Misalnya ini start, tombol start saya tekan. A plus, B plus. Nunggu dia sampai 4 bar. Amin. Kemudian wah, lama sekali nih. Ya udah nggak apa-apa. Ini metering out. A plus, B plusnya agak lama. Kemudian hitung sampai 4 bar. Amin. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita pelankan lagi supaya dia nanti kelihatan pergerakannya. Plus B plus. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, dia mundur. Amin. Kemudian B min. Nah, gitu. Ini bisa kita atur lagi. Misalnya ini agak cepet, 4 misalnya nilainya. Nah, ini B min. Amin, B min. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini bisa kita stop. Kalau stop dia mengakhiri seluruh siklusnya gitu ya. Dia mengakhiri seluruh siklusnya kalau di stop. Nih, habis. Oke, selesai. Maka rangkaian A plus, B plus menunggu 4 bar, A min dan B min sudah selesai dibuat. Nah, untuk itu saya rasa cukup sampai di sini.
kalian bisa komentar jika ada yang salah atau ada yang salah-salah kata, ada yang kurang, kemudian ada yang tidak sesuai dengan penerapan, itu bisa kalian komentarin di kolom komentar. Kemudian jika kalian ingin membahas rangkaian yang akan kalian pelajari, itu boleh kalian request, nanti saya buatkan dan saya upload lagi di YouTube. Jangan lupa untuk like video ini atau tutorial ini, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel Tutorin aja, supaya nanti video-video yang akan saya upload, yang nantinya saya upload itu ada di notif kalian, di notif YouTube kalian masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.